Oke Bor, sekarang hari Rabu 9 Maret 2022. Kalau di Bandung sekarang jam 5.55. Tapi kalau di sini sekarang udah jam 6.55. Beda sejam ya. Terus pagi hari ini wah cerah banget, seger banget ya, sejuk. Terus sunyi karena cuman kita berdua di sini di jalur ini nih. Nggak ada pendaki lain. Tapi katanya yang dari angin-angin itu mau lintas, dia mau lewat sini. Semoga aja nanti kita ketemu di camp 7 mungkin. Ya sekarang kita ngopi-ngopi dulu seperti biasa, menyegarkan diri ya. Di dalam juga di sana di tenda ada Mas Reza, udah bangun dia, udah seger, lagi ngopi-ngopi juga di dalam. Ya semoga kali ini kita dikasih cerah sampai atas. Semoga kita bisa sampai camp 7 dengan cepat ya, dan bisa santai-santai lagi di atas. Ya pokoknya sekarang kita isi tenaga dulu, siap-siap lagi buat bergerak ke camp 7. Mantap. Ya, mulai masak lagi Mas. Mulai masak lagi. Masak apa sekarang kita nih? Sarapan. Masak beras. Beras sama nugget. Ya. Pokoknya kita kasih tenaga yang kuat dulu hari ini ya, biar bisa cepat ke camp 7. Karena beras adalah padi. Sumber kehidupan pokoknya. Ya. Mantap, kita masak dulu, oke? Siap. Sarden yang semalam kita angetin lagi. Dan ini ada Mas Lor, martabak sarden telur. Pokoknya kita makan dulu sarapan supaya bisa sampai ke camp 7 hari ini dengan cepat. Mantap. Mas, udah siap berangkat lagi? Ayo kita berangkat Ke camp 7? Wis, sudah rapi. Pos 7 ya. Siap. Kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dulu Mas, supaya kita diselamatkan sampai balik lagi ke base camp, sampai ke rumah. Mantap. Berangkat Mas? Berangkat. Siap, let's go. Tanjakannya nggak habis-habis lur. Ini kalau lihat pakai mata kepala sendiri, wah, menguji mental emang ya. Tanjakannya dari tadi nggak habis-habis. Mantap. Akhirnya sampai di pos 4 ya.
Tadi berangkat dari pos 3 jam setengah 9. Sekarang sampai di pos 4 jam 9 pas ya, setengah jam perjalanan. Gimana Mas perjalanan? Tetap Jalurnya itu terus nanjak. nggak dikasih ampun ya? Nggak dikasih ampun. Pasti dikasih tanjakan terus. Nggak tahu dari kemarin tanjakan terus nggak habis-habis. Tapi kalau kemarin malam kita paksain ke sini, nyampe nggak kira-kira Mas? Nyampe. Nyampe. Tapi karena kita nggak tahu kalau deket, Iya. kita memutuskan camp pos 3 saja. Terus udah capek juga ya? Iya. Nggak tahu juga karena sekarang kita fit mungkin setengah jam sampai ya. Kalau kemarin bisa 1 jam lebih. Tarik napas dulu lah. Pokoknya di pos 5 ada air, kita isi air Mas. Harus. Siap, mantap. Istirahat dulu boy. Sayang ya di sini sebenarnya lega, bagus buat ngecamp. Tapi sampah di mana-mana. Dari pos 2, pos 3, pos 4 pasti banyak sampah. Semoga yang kesini bisa lebih peduli lagi. Sudah 15 menit istirahat. Mari kita lanjutkan lagi ke camp 5. Biar sampai camp 7 tidak terlalu sore ya. Mantap. Asik. Berangkat. Mantap. Gerbang cinta. Akhirnya sampai ya di pos 5. Jam 10 lebih 20. Berarti perjalanan hampir 1 jam 5 menit. Istirahat panjang dulu kita Mas. Makan-makan dulu, sebat, makan cemilan. Lihat ini. Ini pos yang paling luas ya buat ngecamp. Kayaknya paling enak juga buat ngecamp di sini nih. Kalau kalian berangkat dari pagi mungkin cocok banget nih ngecamp di sini. Luas banget areanya. Mantap lah di sini buat ngecamp, enak kali kayaknya nih. Kita istirahat dulu, sebat, mantap. Mas Reza, gimana nih? Kita naik Gunung Latimojong serasa VVIP. VIP. Dari pertama nanjak nyampe sekarang pos 5 nggak ada siapa-siapa. Cuman berdua aja kita. Kayak Latimojong itu milik ya Kita berdua. kami sendiri nih. Terus gimana nih Mas Reza? Mas ini kan asli Medan Mas. Iya. Tapi merantau ke Pulau Jawa. Apa nih Mas? Motivasi Mas bisa sampai senekat itu ke merantau ke Pulau Jawa nih Mas? Karena begitu kenal yang namanya petualangan atau pendakian gunung, itu semakin tertarik buat mengenal gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia. Jadi saya merantau itu sebagian tadi kerja cari uang, dan sebagian itu menjelajah ke gunung-gunung yang ada di Indonesia. Seperti itu. Berarti sekalian mencari uang, sekalian melanjutkan hobi, Iya. meneruskan hobi. Iya. Itu, mantap. Pertama kali naik gunung tuh apa Mas? Gunung Kerinci. Langsung gunung berapi tertinggi di Indonesia? Iya. Dijebak itu? Atau gimana? Atau emang pingin? Tadinya sih ngajaknya ke Danau Gunung 7. Apa teman-teman Mas tuh? Ya, ke Danau Gunung 7 kan. Saya kira kan Danau Gunung 7 kan ya cuma danau doang gitu. Ya paling nggak terlalu lelah lah gitu. Iya, iya. Nyatanya sampai sana malah ke Gunung Kerinci dulu, baru ke Danau Gunung 7 ya. Dijebak berarti sama teman-teman Mas. Tapi alhamdulillah sanggup kedua-duanya sampai puncak, alhamdulillah. Tapi peralatan gimana tuh Mas? Udah ada, udah siap? Kan dijebak Peralatan gitu. nggak punya sama sekali. Cuman bawa sendal, celana jeans, jaket Honda motor. Jadi sampai sana itu temanku bilang, ini ada sepatu saya bawa satu, tapi bawahnya kurang tajam. Jadi kalau
ada jalan becek licin gitu. Jadi hati-hati. Celana udah nggak ada lagi, pakai celana jeans aja. Intinya ngelangkah pelan-pelan, jangan terlalu cepet-cepet supaya tidak kram. Biar nggak lecet juga ya. Kalau jaket udah pakai itu aja, nanti kalau kedinginan saya kasih jaket saya yang satu lagi gitu. Jadi saya itu tanpa persiapan sama sekali dan tanpa peralatan. Jadi emang benar-benar tuh peralatan sebagiannya udah disiapin sama teman-teman Mas tuh, yang ngejebak tuh. Iya. Tapi gara-gara dari situ langsung jatuh cinta naik gunung Mas. Iya. Penasaran sama gunung-gunung yang lain. Jadi langsung kepikiran kok harus mencari tahu sih. Penasaran sama gunung-gunung yang lain gitu, penasaran. Kota pertama yang Mas singgahi saat merantau tuh kota apa Mas? Ya pastinya Cilegon. Jakarta. Cilegon dulu, Cilegon. Oh Cilegon. Iya, baru Jakarta. Cilegon kan Jakarta. Iya. Jakarta pokoknya, Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta itu mulai banyak gunung yang Mas singgahi berarti dari Jakarta tuh. Banyak. Tapi lu udah nggak terpikir lagi entah yang mana duluan, yang mana yang kedua gitu. Intinya hobi itu penting. Hobi itu penting. Nggak ada habisnya. Jadi jika Anda punya hobi besar atau lebih daripada ini gitu. Jika kalian merasa nggak mampu, itu nggak mungkin. Tuhan pasti ngasih jalan jika kau mau berusaha mengejar impian itu gitu. Oh, Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semiskin-miskinnya kita, kalau kita berusaha nyari uang itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi itu buat hobi kita itu. Walaupun hobi kita mahal, iya. pasti hobi kita itu bisa kita lakukan. Pasti dikasih jalan sama Tuhan tuh. Berarti habis dari Jakarta pindah ke mana? Berapa lama tuh di Jakarta Mas? Jakarta 2 tahun. 2 tahun. Habis dari Jakarta pindah ke mana? Jakarta pindah ke Malang 3 bulan. Malang 3 bulan, habis itu baru Surabaya nih kemarin nih. Udah jalan setahun. Baru kita ketemu di pelabuhan kemarin Mas. Emang nggak ada yang tahu, nggak ada yang kepikiran kita bisa nanjak bareng ke sini tuh ya Mas ya. Iya. Itulah emang dikasih jalannya. Sesama hobi kita naik gunung, jadi adalah jalannya kita. Sama ini. Ini kalau makan di kos-kosan tuh kayak rasanya kayak nggak enak gitu. Biasa aja. Nih, coba makan di sini. Nikmat sekali. Ini kalau di sini tak jual ini 50.000 ini. Ongkos jalan jauh. Iya. Tapi ada belum pulang Mas selama 3 tahun nih berarti. Belum pulang. Belum pulang. Motivasi terbesar itu berarti sambil mengejar hobi juga ya. Iya. Tapi ada niatan untuk pulang lagi ke Medan nanti Mas. Bulan puasa ini pulang. Bulan puasa pulang. Terus tips biar betah kita nih merantau gimana Mas nih? Tips biar betah ngerantau itu harus punya tujuan. Oh, benar. Jangan sekedar nyari uang berarti. Iya, tujuan itu jangan cuman cari uang ya buat makan hidup dan habis di pergaulan gitu. Iya, benar. Jadi sambil menggali pengalaman. Pengalaman itu ya seperti di mana kita tinggal itu kita pelajarin daerah sekitar, suku-sukunya, orang-orangnya gitu. Jadi beradaptasi juga. Merantau itu yang bikin betah itu. Karena kita semakin penasaran sama dunia yang kita injakin ini gitu. Iya. Kalau kita cuma nyari uang, makan, ngekos, tidur gitu. Cuman kayak apa ya, kayak sama aja, mending di kampung aja kayak gitu. Iya. Mending di kampung aja. Tapi emang kalau kita nggak pandai-pandai beradaptasi, terpental juga kita dari daerah itu ya Mas ya. Bisa. Iya. Mungkin sekarang kita sebat-sebat dulu, habis beres sebat, makan-makan, langsung ambil air ya Mas. Ambil air. Kita cari pos airnya nih, di mana nih pos 5. Katanya ada sumber air sini. Iya. Oke, mantap. Ya, waktunya kita ke sumber mata air. Kita isi air dulu ya. Kita fullin dulu biar sampai camp 7 bisa langsung masak-masak. Kita cari ke sana kayaknya ya. Suara air yang paling terdengar ke sana. Mantap. Tempat air kurang lebih 100 meter ke sana ya. Itu suara airnya juga keras di sana. Oke, kita lanjut ke sana. Mantap. Akhirnya sampai ya di mata air. Gila. Sungainya bersih banget. Enak banget ya di sini ya. Selalu jernih, seger. Ambil air dulu.
Gimana airnya Mas? Dingin banget. Beku asli, tangan masuk situ. Air sudah penuh. Lanjut kita balik Mas. Lanjut. Oke, kita kembali ke pos 5, beres-beres langsung ke pos 6. Mantap. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang udah jam 11.26. Wah, udah setengah 12 nih. Jadi kita lanjutkan dulu ke pos 6. Sampai pos 6 kita isomah dulu di sana mungkin. Pos 5. Jalur menuju pos 6. Ya, sedikit-sedikit, santai-santai aja. Ya, tanjakan terus dulu. Sejauh pos 6. Mantap. Istirahat dulu ya. Ngemil lagi kita Mas Reza. Ngemil. Minum lagi. Tuh, tanjakannya mantap-mantap pokoknya. Ini nggak tahu Aing sama Mas Reza yang terlalu lemah, nggak tahu tanjakannya yang terlalu mantap ini. Banyak banget emang. Nguras tenaga banget nih tanjakan-tanjakannya. Tarik napas dulu ya. Berangkat lagi kita Mas. Berangkat Sampai pos 6 ya. ya. Nggak kerasa udah jam 12 nih. Harus cepet-cepet ke atas. Mantap. Itu tadi kita dari bawah. Masih lanjut lagi menembus hutan lumut ya. Menuju pos 6. Semoga cepat sampai. Yo. Akhirnya sampai ya di pos 6. Jam 12.34. Cukup lumayan panjang perjalanannya sama nanjak-nanjak. Tiap pos kayaknya harus istirahat panjang terus nih. Duduk-duduk dulu lah. Kayaknya kita sebat-sebat dulu. Bikin kopi lagi ya, bikin susu lagi. Sama Mas Reza. Gimana Mas, pertama kali nih naik Gunung Latimojong? Kayaknya perlu persiapan yang kuat lah. Harus banyak latihan dulu ya kalau mau ke sini. Enggak, seenggaknya walaupun nggak latihan, fisik sebelum mendaki itu lagi normal atau fit gitu. Iya, benar-benar. Sementara kami berdua ini sebenarnya saat mau menanjak mulai dari awal itu sudah keadaan fit yang nggak baik. Terlalu banyak di jalan ya kita ya. Iya, terlalu banyak di jalan, tambah lagi kita sedikit merasakan sakit ketika di kapal. Kita sakit perut.
Kurang makan, pokoknya kita ini kurang makan sebenarnya Mas ya. Dari pas perjalanan tuh. Iya, kurang makan. Jadi kurang sempurna lah stamina kita. Jadi emang kalau yang belum pernah kesini, hampir 85% tanjakan semua. Ya enggak Mas? Iya. Tanjakan semua. Melipir sedikit, kasih bonus sedikit, tanjakan lagi. Kayaknya kita agak lama di sini ya Mas ya, ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu. Isi tenaga, habis itu ke camp 7 langsung istirahat lagi. Wah, enak banget kayaknya ya. Semoga aja kabutnya hilang. Ini soalnya lagi kabut nih. Kabutnya hilang, terus bisa lihat sunset lah. Kalau kelihatan ya. Mantap. Wah, mantap, seger jaya nih. Nutrisi buat tulang. Nutrisi. Ya, nutrisi buat tulang. Semoga nggak sakit perut ya Mas. Enggak. Aman. Rebut dulu Mas. Wah, panas. Oke, sekarang sudah jam 1:30. Kayaknya kita lanjutkan perjalanan ke camp 7 biar bisa santai-santai di sana ya. Kita hemok-hemokan dulu. Mantap. Dan akhirnya sampai juga di pos 7. Jam 3 lebih 18 menit ya. Sungguh menguras tenaga ini. Bikin tenda dulu. Tenda sudah jadi. Mas Reza lagi beres-beres di dalam, masukin barang. Jadi pos 7-nya di sebelah sana itu ya, pelangnya. Kita agak melipir ke bawah sedikit, soalnya di sini anginnya cukup besar. Bahaya ntar kalau kita ngecamp di atas, digempur angin semalaman, yang ada kita lemes ntar ya, kedinginan, nggak fit lagi buat summit. Makanya itu kita bikin agak di bawah sini nih. Biar aman, terhindar dari badai, dari angin, biar tidur pun nyenyak ya. Pokoknya kita beres-beres dulu, habis itu ngopi-ngopi, makan, istirahat yang puas pokoknya ya, biar fit. Mantap. Bilang kau udah ya. Terus kita makan banyak aja biar kenyang. Terus dikit lagi. Up. Ratain aja. Wih, sukses. Tutup. Sukses. Asik. Mantap. Asik. Oke Bor, jadi nasi sudah dimasak, terus air juga sudah dimasak, tinggal nunggu kita buat ngopi-ngopi sama makan besar. Ya nggak Mas? Oke, Asik. tapi nasinya jangan sampai jadi bubur ya. Pokoknya harus makan enak kita hari ini, biar semangat lagi, biar energi masuk full. Gimana tadi perjalanan ke pos 7 Mas? Ya seperti berharap ketika ketemu jalan landai itu seperti kayaknya sih pos 7 di depan, padahal tidak gitu. Udah berkali-kali kita berharap ya. Jadi jalan terus kok malah ketemu tanjakan lagi. Nggak nyampe-nyampe rasa-rasa. Aku pun tadi udah stamina tuh ya, kayak 20% lah. Ya. Udah Ibarat kayak baterai itu iya. masnya ini mode hemat daya lah. Nah itulah bener, udah mode hemat daya, udah yang kuning-kuning. Iya, jadi
harus melangkahnya itu cuma sebentar-sebentar istirahat, sebentar-sebentar istirahat. Asli kerasa banget tadi. Apa nggak tahu gara-gara tanjakannya terlalu banyak atau emang kita makan siangnya cuma pakai roti sama susu tadi tuh. Ya. Iya. Jadi nanjak sebentar pinginnya istirahat, nanjak sebentar pinginnya istirahat gitu. Kerasa capeknya. Asli. Tapi dari perjalanan dari BC sampai sekarang pos 7, perjalanan mana yang paling sulit kata Mas? Yang paling melelahkan? Paling melelahkan itu dari pos registrasi ke pos 1. Wah, itu juga lumayan sih. Karena panas sekali ya Mas ya. Iya, karena panas Panjang juga. dan nasi surganya mau keluar. Udah nggak sabar bikin makan nasi kita. Iya. Kalau menurut aku dari pos 2 ke pos 3. Itu tanjakannya super curam tuh Mas. Kayak climbing, hampir sama kayak climbing kita. Pokoknya mantap ya. Mantap. Tapi pernah nggak Mas pas naik gunung kepikiran karena udah terlalu capek tuh? Wah, udahlah, ini aku terakhir kali naik gunung nih, Mas. Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Aku nggak pernah namanya naik gunung tuh nyerah. Nggak pernah putus asa? Nggak. Oh, hebat. Aku pernah. Nggak pernah aku. Aku waktu kalau putus asa itu ngerasa pingin udah malas lah aku pengen naik gunung lagi. Waktu ke Ciremai lewat Linggarjati. Itu kan aku bawa sendiri semua. Jalan. Emang tanjakannya semua tanjakan, banyak tanjakan. Sampai pos berapa gitu? Mau pos 5 kalau nggak salah. Udah gitulah, jalan sedikit capek. Karena aku itu Mas, rasa penasaranku itu bisa mengalahkan segala kelemahanku gitu. Asik. Jadi ketika aku di Gunung Guntur tuh ya seperti itu. Padahal aku itu udah nggak ada stamina lagi, udah parah banget. Tapi penasaranku tuh besar banget melihat ke atas itu. Jadi pengen sampai puncak 4 gitu. Jadi ya melangkah demi langkah akhirnya sampai juga gitu. Asik. Itulah kalau aku sih kayak gitu naik gunung, selalu kayak gitu. Berarti semangat mengalahkan ini Kelemahan. kelemahan Semuanya yang rendah itu, yang lemah itu dikalahkan oleh semangat yang tinggi. Asik. Emang yang udah ini tekad kuat dari pertama kali naik gunung berarti. Ya, kuncinya kan mental kita, semangat kita itu yang harus kita jaga. Kalau itu udah turun hancur, pasti kita bawaannya mau pulang turun. Kalau aku niat buat turun nggak ada, tapi kalau misalkan niat untuk udahlah aku nggak mau naik gunung lagi, itu waktu di Ciremai itu udah putus asa, kayaknya nggak mau naik gunung lagi, aku capek. Tapi udah nyampe puncak, nyampe ke rumah kangen lagi, pengen naik gunung lagi gitu. Iya. Kadang-kadang suka gitu. Kalau misalnya pengen nangis itu waktu ke Sumbing aku pengen nangis aku, kurang makan biasa. Tadi jagain. Oke, nasi sudah matang, mantap. Airnya sudah mendidih. Waktunya kita minum susu jahe biar kembali lagi energi kita ya. Jahe. Asik, mantap. Susu jahe nih, pengembali energi, bikin stamina full lagi, mantap. Anginnya cukup lumayan besar ya, sama dingin banget kalau di luar, kerasa dinginnya. Untung kita cari tempat aman. Minyaknya beku, lihat, jadi kayak margarin. Terus sampai aku juga hipo, si potato nih. Tadi di bawah itu 50%, sekarang tinggal 1%. Bisa hipo gitu. Langsung kita masak nugget, Mas. Ayo. Mantap. Das. Sudah jadi. Susu jahe sudah jadi. Nugget sudah jadi. Dan ini mie ayam pop sudah jadi. Asik. Bentar lagi kita makan dulu lah. Habis makan, lihat ke depan sebentar. Kalau misalkan ada sunset dan hilang kabutnya, kita keluar. Tapi misalnya kabutnya masih tebal, terus kita nggak bisa lihat apa-apa, ya mungkin kita langsung istirahat aja ya. Persiapan buat summit besok, oke? Mantap. Mantap. 3:30. Ayo kita siap-siap summit. Anginnya dingin banget, Bor. Sebelum kita berangkat
Mas Reza, Ya, gimana nih perjalanan summit kita nih? Waduh, cuman berdua kita di jalan nih. ini bener-bener gunung kayak milik kita sendiri, kita sewa gitu. Nggak boleh orang naik. Sehingga perjalanan kami itu kayak gimana ya? Begitu mengesankan lah. Kayak tukang pengecek jalur kita ini. Iya, kayak tukang ngecek jalur. Masalahnya kita dari tadi summit nggak ada pelang satupun ya menuju puncak tuh. Jadi kayak menggunakan insting aja, menggunakan insting meraba jalan. Iya, kita pakai feeling masing-masing ya Mas ya. Iya. Bener-bener. Terus di sini kabut tebal dan angin kencang kali Mas. Ya, Iya, kenceng kali. dingin. Jadi sesekali kita berteduh dulu nih di pepohonan biar nggak kena badai nih. Anginnya cukup kencang Mas. Tapi perkiraan sebentar lagi kita sampai puncak ya. Iya. Sekarang udah jam 5 ya, setengah 6 lah mungkin kita sampai puncak. Kita berteduh dulu sekarang di sini Mas. Siap, mantap. Ini dia puncak Gunung Latimojong, puncak rantai Mario. Mantap, perjuangan yang tidak sia-sia. Oke, akhirnya kita sampai juga di puncak rantai Mario, dataran tertinggi Gunung Sulawesi. Wah, di sini dingin banget ya, anginnya kencang. Sebenarnya kita udah sampai tadi jam setengah 6 ya Mas ya. Ya, Cuman cuaca tidak memungkinkan. ini kami di puncak. Nggak ada orang sama sekali. Ya, Main cuma berdua. tadi jam setengah 6 tuh masih angin kencang, kabut, terus petir masih banyak. Ini aduh, angin terus kencang di sini. Susah untuk ngomong. Tapi yang penting kita sukses dari sini ya Mas ya. Perjuangan tidak sia-sia.